Nah, halo guys. Hari ini kita akan membahas tentang petani ya guys. Dan dimulai dari aku bersama dengan temanku ya guys. Jadi kita akan podcast dengan dua orang ini guys. Oke, enjoy ya. Halo semuanya. Lu jangan ketawa lu. Lu jangan ketawa. Enggak apa-apa, lanjut. Nah, jadi gini. Ini buat kalian nih yang nonton ini ya. Dengar baik-baik ya. Karena ini endingnya menarik sih. Jadi gini. Ada sebuah petani ya, ada satu petani di negeri Cina ya. Di negeri Cina tuh zaman dulu banget lah. Ada satu petani ya, gua gak tahu namanya siapa. Intinya ada satu petani ya. Dia itu tiba-tiba bapaknya meninggal. Nah, bapaknya meninggal kan. Nah, sial ya, bapaknya meninggal, kasihan gitu. Terus tetangganya semua datang ngumpul, bilang, wah apes banget bapaknya meninggal, aduh capek nih bapaknya meninggal, kasihan, aduh sial gitu. Petaninya jawab, ya nggak tahu sih, mungkin iya mungkin enggak gitu. Cuma jawab gitu doang. Nah, terus suatu ketika eh, petani ini tiba-tiba dapat uang warisan yang gede banget dari bapaknya. Ya nggak gede-gede amat lah, tapi minimal ratusan juta adalah gitu. Warisan dapat, terus keluar ke tetangganya datang lagi gitu. Tetangganya datang lagi, wah lu beruntung banget, gila dapat warisan, gila beruntung banget. Terus petaninya jawab lagi yang sama, ya mungkin enggak gitu. Nah terus tiba-tiba si petani beli kuda nih, dia beli kuda ya kan, dia suka kuda ya, dia beli kuda satu ya, jantan. Dia beli kuda, habis itu datang lagi nih, aduh ini dapat warisan gede, ngapain buat beli kuda, ini bodoh nih petani, aduh gitu. Jadi gituin lah pokoknya. Nah habis itu, nah petani jawab lagi sama, ya nggak tahu ya, mungkin iya mungkin enggak gitu. Nah ini, nah terus gak lama setelah itu kudanya kabur. Nah, terus tetangganya datang lagi tuh semua tuh ya. Aduh sial banget, baru beli kuda, ya aduh sial nih, kudanya kabur, aduh apes nih orang nih. Nah terus petani jawab lagi, ya mungkin iya mungkin enggak gitu, jawabnya sama. Orangnya tetangga makin pusing ya, ini orang jawabnya sama dulu gitu ya. Terus tiba-tiba suatu hari kemudian gitu, kudanya balik bawa 4, tiba-tiba balik 4 kuda, bayangin. Satu kuda ya 3 betina dia bawa kan dia. Ini satu jantan kuda ini yang dibeli sama petani ya, bawa 3 betina ini, bayangin, 3 cewek, bayangin. Langsung 4 kuda balik ke desa ya. Langsung tetangganya heboh lagi, waduh beruntung banget, baru gue bilang sial kemarin kudanya kabur, balik bawa 4 kuda jadi 4, wah beruntung banget. Petaninya jawab lagi yang sama, ya nggak tahu ya, mungkin iya mungkin enggak gitu. Jawabnya gitu. Nah terus tiba-tiba si anak petani ini main kuda. Nah, seneng main kuda, main kuda gitu, dari kecil udah berkuda gitu ya wes. Terus tetangganya bilang, wis hebat nih, ini pasti udah gede jadi orang hebat nih, udah kecil udah berkuda nih, hebat nih, gila. Terus pertanyaannya jawab lagi yang sama, ya mungkin iya mungkin enggak gitu. Nah terus tiba-tiba anaknya jatuh, kakinya patah. Nah terus tetangganya bilang lagi ke si petani, dateng lagi nih, emang rusuh nih tetangga ya, bilang lagi ke petani, ya sial, baru berkuda dikira anaknya hebat dan kakinya patah, aduh sial gitu. Terus petani jawab, ya mungkin enggak gitu, sama jawabannya ya. Pusing ya orang ya, tapi realitanya begitu gitu, sama jawabannya. Terus berisik lu. Gue lagi cerita nih ya. Oke lanjut. Oke. Nah terus kasar ketawa. Jadi ini intinya gini, petani ini tiba-tiba suatu hari ada perang lah. Nah tadi kan anakku udah jatuh kaki patah ya. Nah, si petani ini tiba-tiba dikabarin lah berita gitu, ada perang gitu. Terus tentara-tentara di sana diminta semua pemuda-pemuda ya ikut perang ya. Kecuali si anak petani karena kakinya patah, jadi dia gak ikut perang. Nah terus tetangganya datang lagi ke petani, wah lu beruntung banget bro, anak lu patah kakinya,
Jadi lu nggak ikut perang, anak lu nggak tahu anak gue nih mati atau enggak, balik atau enggak nih, nangis gitu. Terus tadinya jawab ya mungkin enggak gitu. Nah, motif apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita mulai motifnya, motivasi kita dimulai. Jadi dari cerita ini apa yang bisa kalian dapat? Gue sampaikan langsung. Jadi intinya hidup itu nggak tahu masa depan seperti apa. Masa depan tuh kita nggak pernah tahu seperti apa gitu. Jadi di antara kalian nih yang merasa hidupnya aduh kok masalah mulu, ya Anda berarti tidak bersyukur, ya kan? Gini, banyak cerita juga. Ada orang misalkan nih ya, contoh misalkan pacaran gitu, senang baru dapet pacar, wah senang nih gitu. Terus tiba-tiba putus, ya kan? Langsung story IG, wah dunia kiamat gitu. Story IG, dunia kiamat ya, lebay gitu kan. Nah, tiba-tiba muncul cewek baru gitu ya, pacar baru, terus lebih baik ternyata pacar barunya. Terus tiba-tiba dia, wah untung dapat cewek ini, untung gue putus kemarin dapat cewek ini kan. Gak ada yang tahu mas depan, gak ada yang tahu. Kita nggak bisa memprediksi apa selanjutnya waktu kehidupan. Oke, itu inti masalahnya. Makanya karena petani itu bilang ya mungkin karena ya dia nggak tahu gitu apa selanjutnya sial atau nggak bisa diprediksi. Jadi kita nggak bisa ngomong sekali ada masalah sial atau enggak sekali hidup enak, nggak bisa. Sial dan enak itu dicampur aduk gitu. Ini random, ini hidupnya random, nggak ada bisa diprediksi. Itu pelajarannya. Nah, terus ketika si cowok ini dapet cewek baru, langsung story G, Tuhan mencintaiku, oh, yes. Ya kan? Ya kan bisa begitu tuh ya. Banyak tuh yang begitu. Ya bagus jawab. Oke, jadi pelajarannya adalah kalau misalkan Anda ya yang nonton ini ya, termasuk ya, misalkan punya masalah gitu ya, jangan dilebih-lebihkan gitu. Gak usah lebay lah. Gak usah kayak wah sial banget dunia, hancur lah, kiamat lah. Gak usah. Tenang aja, tenang. Belum kiamat, lu masih hidup soalnya. Anda yang masih hidup sekarang, artinya Anda masih bisa ada kesempatan gitu loh buat berhasil mungkin, buat punya masa depan yang cerah mungkin. Tergantung pilihan semua di tangan Anda. Kalau Anda memilih untuk menyerah dan berhenti di zona nyaman, ya tidak akan berkembang gitu kan. Kalau Anda bisa mau maju, tidak menyerah, artinya Anda punya mental pejuang. Itu bisa berhasil gitu. Asalkan jangan bodoh aja, udah itu aja. Ya, bodoh artinya apa? Misalkan memilih untuk bunuh diri, ya kan? Memilih untuk menyerah, ya itu bodoh namanya ya. Tololan hakiki ya, kalau bisa dibilang ya. Nah, jadi inti poin di video ini adalah gue membahas kalau ada hal positif juga sama, kayak kan hal negatif jangan dilebih-lebihkan. Nah, ya hal positif contoh apa? Wah, tiba-tiba kayak mendadak ya kan, tiba-tiba gitu. Misalkan habis menang giveaway gitu ya. Wah, pamer ya kan. Enak nih. Tiba-tiba besok giveaway-nya hancur. Ya. Misalkan giveaway mobil gitu. Tiba-tiba besok mobilnya kecelakaan hancur kan. Oke, segala sesuatu jangan dilebih-lebihkan. Artinya apa? Kita kalau melebihkan segala sesuatu, kita akan kecewa. Karena apa? Harapan itu ya. Gue kasih tahu nih. Ketika berharap sama apapun itulah, jangan terlalu tinggi, bos. Karena dunia ini gak menentu ya. Gak tahu nih tiba-tiba bisa begini atau begini, gak tahu nih. Gak tahu masa depan seperti apa. Jadi jangan melebih-lebihkan. Karena tuh manusia negatifnya dulu yang dipikirin, baru positif ya. Salah kebalik. Positifnya dulu apa yang bisa di-solve. Misalkan ada masalah nih datang, apa yang bisa di-solve problem nih, apa yang gak bisa di-solve ya kan. Contohnya stoikisme lah. Kalau Anda gak tahu stoik itu apa, stoik itu artinya kontrol diri kita, apa yang bisa kita kontrol, respon kita kepada siapapun yang menjadi berguna gitu ya. Gak usah pikirin apa yang gak bisa dikontrol. Contoh cuaca gak bisa kita kontrol, gak usah pikirin. Hujan ya udah hujan gitu, mau gimana gitu. Contoh lagi ya, ada satu cerita juga ya, ada si ini bukan petani, nelayan lagi nyetir, ngeluh ya kan, ada ombak terus. Aduh ini ombak nih bener-bener goblok. Tahu gak kenapa? Karena ombak itu gak bisa dikontrol bos. Lu nggak buat apa, lu kendaliin yang jago, udah itu ya itu. Nah maksudnya gitu loh. Jadi ya seringkali tuh manusia tuh mengeluh sesuatu berlebihan gitu, pamer sesuatu berlebihan. Contohnya yang positif tadi, berkat datang dilebih-lebihin, pamer ya kan.
flexing gitu. Wah hidupnya enak nih, wah dunia indah gitu. Jangan, nanti tiba-tiba masalah datang langsung down, langsung kecewa. Dunia hancur dah, kiamat. Tiba-tiba masalah positif, maksudnya hal positif datang langsung bangga lagi. Kan buat apa begitu kan, jatuh bangun ya nggak habisnya, nggak ada habisnya gitu. Jadi pelajarannya apa petani itu? Si petani itu pintar banget. Digituin tetangga masih sabar, masih jawab ya mungkin enggak. Emang kenyataannya mungkin enggak kan, hidup ini mungkin enggak. Bener dong. Jadi ya Anda yang nonton ini ingat, Anda tidak tahu masa depan. Jangan selalu memprediksi sesuatu, asumsi sesuatu berlebihan bahwa masa depan Anda akan buruk. Jangan. Dan juga jangan berharap masa depan Anda akan cerah. Tergantung semua pilihan di Anda. Kalau Anda berjuang ya bisa berhasil. Kalau Anda tidak berjuang, ya bisa berhasil juga, tapi chance-nya itu kecil. Mungkin hoki dapat kenalan yang orang yang bisa bantu, atau mungkin sama sekali mati miskin. Nah, bisa juga. Ya, nggak ada yang tahu kan, di dunia ini pilihan di tangan Anda. Decide who you are, ya kan? Ya begitulah. Jadi video ini sebenarnya singkat ya, nggak singkat amat sih sebenarnya. Cuman ya intinya gue mau ngomong tentang cerita petani karena motif ini penting banget gitu. Segala sesuatu berlebihan tuh nggak bagus ya. Karena bisa kecewa ya, bisa kehilangan makna hidup ya, kalau kata orang gitu ya. Gitu sih. Udah, jadi intinya yang nonton ini kira-kira mau jadi apa gitu, mau jadi hal yang negatif atau yang positif, gitu aja sih ya. Bye bye guys.